Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman Mara. Bertemu lagi dengan Ian Kanla tadi setelah pagi-pagi tadi ya kita menantikan matahari. Terus tadi pas selesai siaran pagi jam 9 alhamdulillah ada matahari. Jadi Ian Kanla bisa ngejemur anduk sama ngejemur wadah gitar. Nah, karena ternyata pas dibuka gitarnya lembab ya teman Mara ya. Jadi buat teman Mara juga mungkin yang menyimpan sesuatu yang udah lama nggak dibuka, coba dibuka barangkali lembab. Bareng Ian Kanla di sini nih dari sekitaran Dipati Ukur nomor 5, cuaca cerah lah ya, ada matahari gitu. Jadi bisa dibilang cukup cerah untuk memulai obrolan. Ini kali ini selama saya siaran ya teman Mara ya, selama saya siaran di Mara, grup band legend ini, living legend ini. Iya dong, udah bisa dibilang. Pokoknya kalau udah lewat dari 15 tahun, udah lewat dari 10 tahun itu tuh udah legend, Kang. Jadi living legend. Ini adalah yang kedua kali saya ketemu siaran selama saya siaran di Mara. Tapi ini ada berubah komposisi ya. Tentu saja komposisi tubuh ya, komposisi berat badan dan komposisi personil. Teman Mara, kita sudah kedatangan the one and only Rainbow. Bener ya? Terjadi perubahan komposisi berat badan dan komposisi bener ya? Jumlah. Berarti pas semua cinta untukmu tuh 2000 berapa tuh Kang ya? 18 17. Tuh kan bener, saya baru setahun siaran di sini 2018, 19, 20, 21, 22, 4 tahunan. Kita flashback dulu lah ke 2020, apa yang terjadi dengan bobot tubuh kita di 2020. Ada yang stres karena urusan, ada juga yang karena kena COVID, ada ya. Kalau akang-akang sendiri termasuk stabil apa merasa berubah nggak? Banyak ya. 2020 beda-beda kali ya. Mungkin perut maju gitu. Ya jadi sih gak jelas karena aktivitas rumah aja ya. Aktivitas di rumah aja ada. Saya sih gara-gara Omikron. Jadi makan terus. Oh iya benar. Perasaan makan mulu. Karena alibi. Omikron ya makan mulu. Aduh. Tapi ini karena terjadi perubahan komposisi personil ya, kita kenalan lagi ya. Pas terakhir datang 2018 berempat kan? Iya kan berempat. Ini sekarang bertiga nih teman Mara ya. Masih ada Kang Yoga pada gitar, ada Kang Ica pada gitar. Nah ini anak baru, silakan memperkenalkan diri. Hai, saya Oki di vokal. Nah itu dia ya. Berarti ini Nine Ball MK3. Bener juga ya. Nine Ball MK3. Saya mau nanya sama Two Last Men Standing ini lah berdua nih. Kan Nine Ball tuh udah lebih dari 15 tahun kan? Berapa tahun berarti? 22. Kang boleh deketin lagi. 22 tahun. Tuh 22 tahun. Anak 22 tahun tuh lagi sering-seringnya nyari alasan ke orang tua buat nginep di rumah teman gitu ya. 22 tahun berarti 2000. Oh iya benar, tahun 2000. Apa Kang rasanya berdua doang dari tahun 2000? Bukan berdua doang. Pernah gak sih Kang Yoga sama Kang Ica tuh tiba-tiba gila nih tinggal berdua nih kita. Pernah sih. Gimana nih coy? Berduaan gitu. Kalau saya sih kayak ngeband kan masih ngeband gitu. Yang terakhir yang Nenbo, kok cuma berdua ya coy gitu. Ini kayak kalau pertanyaan-pertanyaan ini baru kerasa nih. Iya juga ya. Kang 22 tahun tuh lama Kang. Iya 22 tahun tuh lama loh. 2000 tuh ya saya tuh masih kelas 6 SD tuh teman Mara. Ya saya kelas 5 waktu itu. Adik kelas. Langsung ngeband ya. Aduh, tapi agak ini mundurnya sedikit apa yang terjadi sama formasi 2018 itu Kang? Sehingga terakhir sih intinya mau keluar lagi single waktu itu. Terus ya memang tadi kan ada kita pemain bass ya WR. Pas memang mau keluar dianya yang kayaknya lagi ada usaha apa aja gitu ya. Dia ini bisnisnya perlu dikelola secara intensif. Serius lah. Waktunya agak-agak dan susah. beda kota juga. Oh, Kang WR di mana? Sumedang. Oke. Gitu. Nah, terus kalau yang satu lagi waktu itu saya ingat ada Kang Koca ya. Nah, itu apa yang terjadi tuh? Ini pertanyaan kayak gini gak akan dapetin di radio lain nih.
Ya nggak cocok aja sih intinya gitu mungkin. Ya, pilihan aja sih pilihan. Pilihan. Mungkin karena namanya coach kurang cocok kan. Nah, bisa juga, bisa. Bisa. Aduh gak enak ya. Tapi bagus itu, bagus. Kurang cocok. Iya, Nggak, iya, karena iya. vokalis baru namanya oke nih gitu. Ya. Bener, gitu ya, Oke. Jadi Kamu bisa tadi ikut kita dipakai lah. dan bisa dipakai di pertanyaan radio selanjutnya. Udah, Ya. Aduh, seru nih. Ini apa Kang Oki ini ditemukan di mana nih? Siapa yang nemu? Ini tuh circle siapa? Apakah circle temenannya Yoga? Yoga. Oke, temen apa Kang? Jadi dulu saya punya band itu sama Claudia, namanya di Bensia. Itu diproduser ini sama Yoga. Tahun berapa ini teh pertama Itu kali ketemu Kang Yoga, inget nggak? Kita 2018 ya udah ini ya. Udah ini. Cuman waktu sama Koca juga ya. Sama Koca kita sering ketemu Nonton gitu kan. juga sempat pas formasi. Formasi Koca juga. MK2. Dia nonton. Ya. Ya akhirnya ya nggak tahu gimana ceritanya tuh. Bisa. Dia tiba-tiba ada suatu waktu yang Koca itu nggak sama kita tuh. Ya oke. Itu kan sahanya pasti lihat. Dan kita masih ada jadwal tour waktu itu. Oh ya? Juga. Oke. Jadi kita cari vokalis. Dan Darurat. akhirnya kalau saya sih lebih udah dia aja oke aja gitu. Kenapa milih dia apa ya? Selain memang udah kerja bareng gitu kan. Ya cocok. Terus lihat effortnya dia juga, dia kan sebenarnya tinggal sekarang di Karawang ya. Nah, beda kota juga ya. Beda kota. Wah, dia kejar ke sini ke Bandung biar berkarya. Terus ternyata selain dia punya band, punya solo juga. Kebayang nggak gitu? Oke. Dan selain dia vokalis, dia songwriter juga. Oke, berarti ada kemampuan menulis lagu lah ya. Oke. Terus kalau cocoknya buat saya pribadi sih lebih kayak kalau bikin lagu kan saya banyakan tuh yang low tiba-tiba ada falset tinggi gitu apa. Nanti dia bisa gitu ngawakilin kebanyakan. Jadi ada partner, ada tandem lah gitu. Udah connect lah. Ya udah ini sementara. Berarti waktu itu Kang Oki sempat nyelesain tour itu sama Kang Oki. Ya. Berapa kota itu? Ya. Jadi Waktu itu ada tiba-tiba Langsung. manggung di ulang tahun Tasikmalaya. Stage yang gede gitu. Di lapangan Dadaha. langsung uji mental. Oh, jadi panggung pertamanya itu. Oh, apa? Dadaha ya? Dadaha. Ya. Masih ingat nggak Kang apa experience waktu itu? Experience waktu itu ada. Jadi ada penonton di depan. Sempat latihan tapi itu. Oh ini teh. dulu Itu sebetulnya. pertama ditawarin masuk Rainbow ya gimana perasaan? Oh, ya kaget aja sih awalnya ya. Waktu pertama ditawarin, terus akhirnya karena saya seneng nine-ball juga gitu. Terus Yoga juga sebagai nantinya partner saya gitu kan. Saya tahu juga maksudnya mohon maaf kualitas atau apa aja gitu kan. Wah ini seru nih gitu kan. Kalau bisa kan saya bisa masuk nine-ball gitu kan. Jadi ya nggak banyak pikir lagi, ya udah go gitu. Kang Yoga kalau pas nawarin Kang Oki ada interaksi sama Kang Ica nggak? Cak, orang mau nawaran ini dong. Atau waktu itu Kang Ica punya nama lain mungkin? Oh, justru pada saat itu dulu sebelumnya. Tadi kan ada WR juga. Dulu WR juga ada. Kayaknya gue vokalis ini gitu kasar kayak gitu. Oke. Berarti cuma ada satu nama waktu itu ya? Ada. Ada Oki itu WR, ada juga bawa nama siapa dan saya sama Yoga milihnya Oki waktu itu. Jadi Yoga yang ngajuin, udah pasti Yoga milih Oki kan maksudnya. Dan saya tertarik juga dengan Oki selain suaranya juga pribadinya lah gitu. Oke. Gitu. Kamu gitu kan? Jangan lihat saya gitu dong. Oh iya. Tapi pasti banyak adaptasi ya maksudnya. Sangat banyak. Buat Kang Ica sama Kang Yoga nih, akan nyangka nggak bahwa ganti deh ulang gitu? Akan nyangka gitu nggak sih? Saat itu enggak juga sih ya. Enggak juga. Kayak kalau melihat yang kemarin udah saya sih udah bisa nebak ngerti sih. Oh, oke. Kayaknya bakal kayak gitu. Nggak kaget sih. Terus gimana sih? Kalau saya sih terus terang sih nggak nyangka sih. Oke. Cuman sejauh ini sih makin menarik sih sama beliau ini. Iya. Jadi udah lupa aja sih. Udah move on aja gitu. Kang, apa sih trigger utamanya yang kenapa nggak gini deh kalau pertanyaan kasarnya, kenapa nggak bubar aja atau tinggal berdua? Iya. Iya, kenapa? Kenapa waktu itu maksud saya ada nggak kepikiran bubar aja atau emang enggak gue mau ayolah Cak, ayo gitu.
Sempet Saya tuh suka loh perjalanan band yang tinggal berapa gitu terus ayo gitu. terlintas juga kalau saya pribadi ya. Heeh. Cuman pas sempat beres pandemi ya ketemu sama Ica. Oh iya pas Ica baru ngelahirin punya anak. Heeh. Mungkin istrinya yang ngelahirinnya bukan Kang Ica-nya. Jadi Bisa ngelahirin. ya, Serem juga ya. Tapi Ini- emang biasanya yang namanya Ica tuh ngelahirin, tapi Ica ini enggak Beda. gitu, beda. ya gue nanya saya Gema teruskan atau intinya mah Cak lu pengen punya legasi nggak buat penerus lu ini kayak gitu sih apa kalau saya sih kayaknya masih pengen diterusin Oke. gitu ingat ya Iya, jadi kita sepakat udahlah gas lah gitu. Oke. gitu sih Kenapa kan yang saya tahu ya, terus juga mungkin teman Mara juga tahu kalau motornya kalau ibarat apa motor itu kan mesinnya kan Kang Yoga ya, mesin produksian dan segala macem gitu. Kang Ica nggak kepikiran ninggalin Kang Yoga tuh? Sejauh ini enggak sih ya. Nggak Maksudnya? pas dulu apa MK2-nya bubar gitu apa keluar semua gitu nggak Nggak. kepikiran udahlah. dia bakal ngikut gua terus Apalagi gimana lagi? Kasihan enggak ada yang ngurus. Bis. Enggak sih kalau aku sih tipe apa ya enggak suka melihat suatu masalah menjadi satu masalah gitu. Kalau bisa gas kenapa enggak sih? Maksudnya kalau nggak bisa lihat sisi yang baiknya kenapa enggak gitu. Selama masih ada apa ya? Ketertarikan dan ambisi passion yang sama sih jalan aja sih. Gitu aja. Oke. kalau saya ya masih banyak kayak ide-ide di kepala yang harus lagu-lagu Eksekusi ya. yang harus kayaknya memang gue bisa bikin lagu buat band ya ini buat Nine Ball mungkin gitu ngerti gak sih itu sih masih pengen berkarya intinya gitu kalau saya pribadi. Nah ini terus kalau Kang Oki kan waktu itu bandnya Dimensia mungkin berbeda universe lah secara Yeah. musikal. Nah Yeah. terus abis itu mengiyakan ya berarti kan ada secara tidak langsung alam bawah sadar kan mengiyakan oke gue setuju nih ikut Nine Ball. Terus ini proyek solonya dan segala macam Yeah. akhirnya gimana? Atau nanti mungkin nggak akan ada lagunya Dimensia di remake? Oh gini, saya ngobrol dulu sama Claudia tuh, Cin, ya tawaran itu ya, tawaran itu, ya udah ini aja. Padahal kita udah ada beberapa lagu yang memang udah rampung juga kan waktu itu sama Dimensia. Jadi intinya si Dimensia ini ya memang sisi lainnya lo gitu. Jadi ya nggak apa-apa jalan aja gitu kalau misalnya memang ini. Dan teman-teman juga kalau misalkan Dimensia misalkan nanti ada main atau apa konser apa segala macam ya silahkan aja gitu kan maksudnya nggak karena itu kan sisi lain dari ini Ya. nggak sama juga gitu kan maksudnya Jadi harus ada biar refresh juga ya Ya, ketika balik ya. ke Nine Ball-nya juga ya. ya Wah, semakin seru nih ya teman Mara. Tapi nanti setelah cut yang ini saya pengen tanya-tanya zaman dulu tuh kayak gimana sih ngebangun jatuh bangunnya Nine Ball. Jadi jangkem-kem ya teman Mara ya. 106,7 Mara FM musik terpilih sepanjang hari. Masih bersama Ian Kanla dan Nine Ball ya. That was Nine Ball dengan Hadapilah. Gimana ya teman Mara? Fresh kan ya? Mungkin kalau teman Mara taunya pasti Nine Ball tuh band yang medium tempo. Nah ini mereka di Hadapilah ini bisa boleh dibilang atau bisa dibilang breakthrough gak sih Kang? Atau sebelumnya Nine Ball punya lagu yang begini? Selama karir. Belum pernah sih rilis yang seperti ini baru sekarang. Tapi stoknya Kalau ada rilis sih kalau stok ada, cuman kalau Oke. dirilis baru yang ini. Nah ini juga nih yang bikin saya penasaran. Jadi selama tadi pas ngobrol off air, selama Kang Oki officially masuk, ternyata ada lebih dari 3 lagu ya yang udah diproduksi dengan vokalnya Kang Oki. Kenapa memilih yang ini nih, Akang-Akang? Untuk memperkenal, ini kan secara tidak langsung kan untuk memperkenalkan Kang Oki juga as a new vocalist. Ya, biar juga ngeiniin image yang dulu sih yang yang lu bilang ya band tempo kayak gitu. Medium tempo. Medium gitu. tempo. Jadi intinya di single baru ini kita lebih rebranding dengan logo baru juga. Iya, betul. Dengan formasi kita yang baru. Makanya sekalian dengan menawarkan lagu yang beda nih, pengen tahu nih gitu. Iya fresh ya. Kayak Fresh. gitu. Nah tadi tuh ya teman Mara ada satu statement menarik buat saya ketika Kang Yoga datang. Kalau Kang Yoga pribadi lebih seneng sama atmosfer vibes ngeband yang sekarang gitu. Ini tuh ini nggak sih Kang apa ada hubungannya dengan kita tahu bahwa pas Nine Ball lagi jaya-jayanya kemarin itu kan berada di bawah satu label besar lah gitu, salah satu label raksasa gitu. Ternyata sekarang
Kang Yoga bilang lebih nyaman secara apa, Kang? Apa secara komunikasinya, apa secara karyanya kah, atau apa? Ya, pertama chemistry sih ya. Chemistry bertiga nih walaupun dikit tapi makin enak gitu. Terus kalau saya sendiri sekarang lebih kayak contoh di lagu inilah. Dulu biasa kan mungkin gue bikin lagu nih udah jadi, terus yuk Cak kita garap musiknya atau guys kayak gitu kan. Lagu udah jadi. Nah kalau beda di lagu ini gara-gara dulu gue lagi demen si grid, terus tiba-tiba gue bikin padnya dulu apa intinya udah jadi notasi tuh. Terus ada Oki, gue bilang CSP beresin dong liriknya. Ya, jadi percepatan juga. Gue pengen bawa ini band juga gitu kan sih kayak Cak gitarnya ini gimana apa buat percepatan apa biar nggak lama juga terus biar apa dan juga tiap orang juga ada porsinya sendiri-sendiri. Iya. Terus juga di sini malah kita sekarang nggak punya manajer. Nah iya itu juga tuh. Iya seru kayak kemarin bikin klip juga ya Oki Riwo terus sampai anak-anak ada teman koreografer tuh buat dia biar lebih luas gayanya gitu nyawa itu terus Ica sampai ngurusin apa makanannya bala-balanya gitu konsumsi. Jadi tapi ya seru itu gitu kalau menurut saya bilang. Gitu. Kalau secara produksi musik apa yang berubah, Kang? Maksud saya kalau dulu mungkin karena ketatnya jadwal sehingga nggak sempet lagi diskusi nih. Kalau sekarang apakah karena bertiga gitu jadi punya waktu luang buat diskusi? Gue punya ini. Kalau dulu kayaknya ngetek pokoknya gini gitu. Ya lebih enak juga kan nggak ada label juga ya nggak ada yang ngatur visi intinya itu. Secara karya ya. Saya karya. Ya makanya di single ini juga kan lebih beda lah. Ada synthesizer-nya, terus pattern rhythm section yang ngefunk gitu. Ya belum pernah ada di single sebelumnya sih intinya itu gitu yang sekarang. Ini kalau dari Kang Oki sendiri ketika Nine Ball memilih untuk menggarap lagu ini buat dijadiin single, ada kesulitan nggak, Kang? Atau emang universe bermusik kayak gini tuh universe bermusiknya Kang Oki? Ya kalau kesulitan sih pasti bukan kesulitan ya, lebih ke wah ini dikasih tantangan nih sama dikasih kepercayaan kan. Saya bikin harus lebih ini. Nah itu yang bikin jadi kadang kita mau berkarya tuh agak ini nih gue dikasih kepercayaan. Nah jadi agak takut gimana kan. Canggung kali ya bukan takut ya. Canggung gitu kan. Tapi ya alhamdulillah sih dalam perjalanan saya baca-baca buku dan memang ada inspirasi di kala itu. Ya cepat sih alhamdulillah ngeberesin lirik ini gitu kan. Jadi total berapa lama, Kang, single ini? Dari mulai workshop gitu. Ide awalnya dari siapa sih ini lagu ini? Yoga, karena memang ini lagu memang udah hampir jadi ya di waktu sebelum pandemi itu. Jadi kita tadinya mau di 2020 awal ya Kaica ya di Maret tadinya mau ini. Cuma justru Maret sedang ini pas lagi ya lebay sorry ya. Ada yang langsung tiba-tiba kelepok di tengah jalan kan gitu kan media gitu. Kayak gitu. Ya, wow. Jadi akhirnya kita susah ketemu tuh. Dan juga akhirnya tiba-tiba Kaica kena. Ya pada kena juga akhirnya kita. Alumni ya. Alumni Omikron. Iya. Itu jadi ya pas mau ngumpul gue kena gantian lagi ya. Jadi prosesnya itu sebenarnya sebentar lah, hampir sebulan itu malah sama klipnya gitu. Iya sih segitu. Kalau stok lagunya mah lama lah kayak gitu. Ya. Ngerampunginnya juga cepat ya. Awal bikin juga misalkan pas lagi fresh tuh gue sore-sore ngopi di studio bikin pad habis dengar Sigri itu kan. Bikin pad dulu terus tiba-tiba bikin nada aja. Terus bikin nada ya udah mau jadi itu. Terus pas produksinya pun juga gue langsung kirim ke Ica nih ada ide dia juga kayaknya mending dipotong nggak ininya gitu kan. Udah gue potong terus Cak lu ke rumah dong gitar bawa ampli Marshall bawa gitar ibu bawa semua seru tuh itu ya proses ininya bentar ya. Tapi intinya kalau buat teks sama idenya bentar termasuk konsep video klipnya nih Kang agak-agak futuristik gitu itu idenya siapa tuh? Apa karena terkait perubahan logo kali kita bikin yang agak-agak semi futuristik gitu kan ada ruang inilah planet gitu.
Jadi memang ini kan kolaborasi sama teman-teman justru. Boleh disebut Kang, apa teman-teman mana Sinapsis nih? Visual Oke. dan Galeri Pesta gitu. Jadi teman-teman karena ada rasa kayak apa ya, keluarga mungkin ya, Nineball itu jadi lebih ke keluarga, jadinya tuh pengen gini dong, ini gimana nih kalau gini gue pengen, jadi seru gitu. Oke. Dan kebayang nggak itu sambil yoga mixing dan lain-lain, itu sambil kita jalan klip juga. Oh, Idenya ya? seperti Paralel apa, maksudnya. paralel gitu kan. Ya luar biasa sih, seru banget lah pokoknya, dan capek banget, tapi capeknya puas kita. Iya betul. Nah. Apa berarti sekarang tuh serba bertiga aja ya? Iya. Seberapa tiga? Oke. Jadi dulu lucu waktu itu Yoga lagi sibuk bikin studio. Cak di mana? Ntar lagi nunggu hujan, nyari lokasi buat syuting motoran. Tapi kalau pakai mobil kan satu titik lama makan pakai motoran berapa 3 hari waktu itu nyari. Ini kayak simpel inilah promo radio. Kan kemarin bagian gua, sekarang Ica, mereka kan Ica ngubungin ke sini kan. Oh. Ya gitu. Tektokan. Iya. Saling bagi tugasnya kita. Cuman intinya ya kita saling tanpa intinya tanpa ngeluh dan saling bantu lah intinya. Gak bisa gue handle. Kadang yang nggak bisa Ica handle juga. Oke handle juga gitu. Saling ngelengkapin aja sih. Saling ngelapin itu intinya. Ya mungkin kalau tadi disinggung tentang apa yang bikin sekarang tuh lebih nyaman apa ya mungkin karena emang lebih capek ya, karena Betul. yang tadinya dibagi berapa sekarang ya dibagi gitu ya. Cuma lebih cepat dapat konsensus tuh lebih cepat gitu. Oke. Begitu nih ada apa nih? Gue nggak bisa. Sikat. Ini nggak nunggu lama lah. Oke. Gitu. Dan gaji pun lebih gede. Nah itu penting banget. Dan terus ini ya teman Mara, coba diingat band-band legend mah nggak ada yang 5 orang, U2 4 orang, Queen 4 orang, nggak ada. Nggak ada yang di atas 5. Iya. Jadi bertiga juga ada kan apa? Jadi kalau di bawah 5 tuh insya Allah legend lah. Dewa 4 sekarang nggak ada vokalis. Gitu. Baru tahu gue formula itu. Nggak ada sih, itu mah ini ya. Itu mah nggak salah. Itu mah ini apa namanya? Cocok logi. Cocok logi. WhatsApp-an. Keren. Apa Kang Oki ngelihat, saya tuh ngelihatnya gini nih Kang, ketika saya kan ngeliat di Instagram ya, saya follow Instagramnya Nineball dan akang-akang sekalian gitu, ngelihat ada, saya nggak mau dibilang kasihan tapi ada sedikit getir bahwa ya nggak cuma terjadi Nineball ya, kayak band-band yang dulu yang tadinya berapa terus tinggal berapa, berarti untuk bisa bangkit tuh segitu tuh band tuh ya. Nah Kang Oki sendiri ketika ngelihat mereka ini tinggal berdua, apa sih yang dipikiran Kang Oki? Apakah ada pikiran kayak gue harus bisa bikin, mungkin ada sedikit beban kali ya gitu, cuma ada nggak pikiran ayolah Yoga, Ica, kita iya dong dan sampai berusaha untuk setiap ketemu atau kapanpun memberikan energi yang positif sama teman-teman. Dan kalau kita tuh bisa loh lebih dari ini gitu, bisa lebih dari ini. Ya dicontohkan misalkan dengan kita kan nggak selalu harus kayaknya bisa nggak gitu kan, gitu kan, kayak ngetis atau kayak apa, kita lakukan untuk diri sendiri aja. Datang dengan semangat, ya kayak kasarnya kayak sekarang nih agak kurang gimana, tapi datang aja gitu kan, apa aja jadi energi positif aja yang ditebarkan ke teman-teman. Dan saya yakin kualitas teman-teman ini luar biasa gitu. Ya, makanya saya mau masuk ke Nineball pun ya karena saya melihat itu gitu loh. Saya tuh ada satu orang yang bilang ke saya ya, kayaknya saya jangan nyebut on air, nanti aja saya sebut off air orangnya. Yang bilang gini, terus saya tuh yakin memang ketika saya follow apa IG-nya Kang Yoga teh kalau kata orang itu ya underrated. Jadi orang nggak banyak yang tahu, tapi kalau lu udah tahu Kang Yoga, wah ngeri lah itu ini. Iya gitu. Dan kerasa ya gitu. Itu juga yang bikin Nineball bertahan tuh itu juga kali ya. Iya itu. Betul. Jadi kalau ini nih Kang, kalau secara kan pasti kan secara songlist kan harus bawain lagu-lagu yang lama nih ya. Dari coba dong, saya pengen tahu, sebutin judulnya menurut Kang Oki lagu dari vokalis lama yang sulit, yang wah ini harus agak trik sedikit lah gitu. Ada berapa lagu yang apa ya? di paling gitu? yang kemarin aja tuh yang terakhir yang beda vokal, bukan Ray ya gitu. Yang Koca mungkin karena beda range. Beda range. Kang Oki lebih Dia sama Ray agak malah sama. gitu, okay. malah karakter lah ya. Gitu. Kalau dari era MK1
Ya sebenarnya Kang Rey juga bukan MK1 juga ya, MK2 ya. Ada lagi. Itu yang non recording berarti yang MK1. MK0. Aman sih. MK0. Aman sih Kang Yan. Aman semua. Iya, aman. Semua ya. Aman. Waduh. Tapi seneng ya teman Mara ngelihat band angkatan. Akang-akang tuh suka bacain komen-komen kalau di YouTube. Akang-akang gak sih kayak Suka. wah ini zaman gue ini nih zaman gue wah masih ada men kayak gitu-gitu ya gitu. Makanya saya tuh tadi ngelihat semangat. Coba bayangin ya teman Mara, tadi tuh interview jam 12 nih. Kang Yoga sama Kang Ica datang bawa gitar sendiri. Setengah 12 saya teh gila lo ini teh 9 volt bawa sendiri. Tapi ternyata ngerasa ini kali ya Kang ya apa kayak balik ke awal-awal ngeband dulu. Gue mau bilang sama anak, pokoknya ingat kita tuh sekarang dari bawah lagi, jangan ngerasa apa Kita ini siapa? kita bukan Jadi artis. kalau dari bawah banget kayaknya enggak ya Kang ya. Ya enggak dari nol gitu, cuma mungkin dari kalau 10 kita nih dari 3 apa dari 4 yang kayak gitu. Karena kan mungkin lah. Cuman intinya jangan ngerasa kita ya enggak kayak dulu lah ya. lah, Ya gitu, spirit kayak berjuangnya balik lagi sih intinya sih gitu. Aha. Kayak dulu ketika kita ada label, ada manajemen, ada apa, emang ada sisi positifnya, enak lah semuanya udah cuman Diurus. kadang-kadang terlalu rutin dan apa jadi kehilangan apa ya? Jadi kayak Grip kerjaan ya. lah. Betul, Yang beda betul. lah. Jadi kayak kerjaan. Kayak rutinitas aja gitu. Iya, Kalau betul. sekarang kan banyak surprise lagi, banyak perubahan yang apa ya gimana ya, dinamikanya lah. Jadinya Aha. funnya sih dapat lagi sih kalau saya rasain sih. Oke, sekarang saya mau agak-agak personal nih nanti masing-masing ya, karena Oke. ini two last man standing nih. Dari Kang Ica dulu ke Kang Yoga, apa yang nggak berubah dari seorang Yoga, Kang Ica, dari 22 tahun lalu? Apa yang nggak berubah? Tukang makan. Kalau udah 22 tahun, apa emang makanan favoritnya Kang Yoga? Semua makan segala dia. Segala fora. Omnivora. Segala fora. Kalau yang berubah apa? Yang berubah apa ya? Nggak ada sih. Selain fisik ya. Ya itu karena makan tadi ya, karena segala fora tadi. Enggak sih. Nggak ada. Mungkin kalau berubah sama-sama aja sih, kayak aku juga ya, mungkin karena bertambahnya ya usia juga gitu, yang dulunya mungkin energi itu bisa meledak-ledak, sekarang lebih nahan lah, lebih nahan gitu. Sebaliknya, Kang Yoga apa yang tidak berubah dari seorang berubah. Kayak Ica baik, fair orangnya. Cuman kurang ugalan sekarang. kurang ugal-ugalan. Oh berarti dulu ugal-ugalan ya? Aduh teman Mara, ugal-ugalan apa ya? Nanti itu mah off air aja lah teman Mara ya. Jadi jangan kemana-mana ya. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Aduh, sebelum dengerin nanti akustikannya dari Nine Ball ya di Hadapilah, saya pengen tanya kalau secara musical experience Kang Oki ini beda jauh nggak sih? Ada nggak yang dicekokin Kang Yoga? Ini lu dengerin ini nih, dengerin ini. Kalau secara ini deh, secara musik yang didengerin Kang Oki tuh berkisar dari mana ke mana sih Kang? Paling keras ke siapa? Paling lembut ke siapa? Gitu. Kalau musik sih aku nggak alergi genre ya. Cuman lebih seneng musik-musik Eropa sih kalau saya. Yang memang jarang dikenal orang gitu. Kayak siapa tuh Kang? Misalnya lagu The Do. The Do, oke. Terus kayak suara vokal itu Vitas gitu, yang Rusia Vitas ya, gitu betul. kan. Yang ya gitu. Ya paling ini Radiohead lah. Ya itu yang ngepopin semuanya lah ya gitu-gitu. Itu ngepop tapi nggak pop yang gimana gitu kan. Pop gampang, nggak gampang Nggak juga. gampang, Pop sulit, gitu. nggak sulit juga. Tapi emang brengsek sih. Ada nggak Kita Kang miyok pengaruh yang musik-musik Eropa tadi ke yang mungkin masih asing gitu buat Kang Ica? Ya naon sih, mana nggak ada gue kenal. Ada nggak Kang yang asing? Ada sih. Ada. Waktu itu apa yang bahasa Spanyol apa? Bisa lagi gue pikir. Seumur-umur ini lagu nggak pernah. Ini kan vokalnya nih. Iya sih bahasanya. Iya gitu. Kok bisa kayak gitu Kang? Emang seorang Oki as a personal gitu, emang tumbuh dengan musik-musik aneh gitu? Kang Oki? Enggak sih, jadi memang dulunya ada om yang genrenya inilah, kayak dia metal, Sepultura apa segala macem. Terus mama juga yang musik-musik kayak gitu, papap yang jadi beda-beda, yang Beatles apa segala macem. Jadi mungkin karena itu jadi explore sendiri dia. Karena explore jadi pengennya yang explore juga kan dengerinnya gitu,
yang beda aja gitu. Jadi explore. Kalau nanti Nine Ball ada lagu dengan lirik bahasa Skandinavia ya, mana itu sudah pasti deh. Enggak gitu. Kan siapa tahu nanti kan jadi bisa diundang di situ main sama Nightwish sama. Ya paling nanti ada bahasa Sanskerta lah ya. Jadi liriknya tuh kayak nama jalan. Pasti si Oki nunyian aja. Aduh, kalau dari apa Kang Yoga sendiri ada nggak Kang apa treatment khusus gitu misalnya Ki banyakin dengerin ini ya, banyakin dengerin ini gini gitu. Ada dari Yoga dengerin ya lagu-lagu kayak gitu. Cuman yang paling cerewet ini sebelah saya, sebelah kanan Oh, nih. saya pikir Kang Yoga loh. Enggak, dia nggak enakan malah. Oh. Kalau gua tuh sebenarnya nggak suka diatur, jadi makanya gua juga nggak berani ngatur gitu kalau dia kayak gitu. Kalau dia Bodoh amat. Udah latihan belum katanya? Kirim video aja dah. Topik hoax sudah. Oh, kayak gitu. itu ya. Ya udah, kamu udah latihan nyanyi belum? Kata gue digituin lagi kan. Iya sih, gua sama Aceh tuh ya tabrakannya itu. Kalau gua kan maksudnya lebih Saling cuek. melengkapi ya. Ngerti nggak Oke. sih? Kalau dia detail, ngerti nggak yang Oh, saya pikir justru selama ini Kang Yoga loh yang gitu. Saya Enggak pikir. bener kok dari Yoga tadi. Saya baik kok, enggak pernah ngeritik. Oh gitu. Jadi emak-emak lah ya kalau ini tuh ya. Yoi. Jadi kalau orang tua Kang Yoga mah bapak. Ya, benar. Bapak kalau Ya, ini. tahu Oh, ini. saya pikir selama ini Kang Yoga karena mungkin kemampuan Kang Yoga buat audio gitu lebih ini jadi ternyata Ya. ini. Ya gitu bener kayak bapaknya, jadi dikasih sesuatu terus kita kan anak-anak yang kadang dirusakin gitu, kadang dia Di-explore tadi lah. benerin lagi sama bapaknya Iya, gitu benar, lah, gitu, benar, kayak gitu. benar. Seru. Oh, kalau ini emang emak-emak Oh, aja iya. ngomel gitu ya. ya, sampai peruangan juga dipegang sama Ica. Kan? Bisa istri Oh, pegang. oke. Menteri Keuangan. Pas udah ini bos gajian bos. Kerja dulu. dibaikin. Oh, iya. Ternyata ya saya kira selama ini Kang Yoga yang begitu, ternyata Kalau bukan. saya sih lebih ngarahin dikit-dikit. Intinya lebih ya ada tanggung jawabnya lah. Kalau memang terlalu ini baru gue ngomong gitu. Kalau Iya. Oke, Kang, Tetap ngawasin. apakah keadaan tanpa manajer, terus keadaan santai kayak gini akan terus-terusan nih Kang? Karena kayak tadi kita ngobrol off air, sekarang kan band-band nih sedang naik lagi nih, udah mulai band-band lagi, event-event, udah ya orang-orang udah kayak sekarang tuh kan kayaknya daya beli orang-orang tuh nggak ngelihat ada festival musik beli, saham main beli segala macam gitu. Apakah akan sesantai ini terus atau mau agak rada ngegas dikit Mau 2023? Ada kita memang lagi nunggu manajer. Ada teman sekarang lagi orang sini. Dia tuh memang lagi di Polandia. Oke. Tuh lagi nungguin dia sih sebenarnya sekarang. Untuk megang Buat inilah ya. si Nenbo sama nungguin dia udah ada program-program. Cuman nyatalah pas lu kesini gue bilang kita jalanin gitu. Oke. Jadi memang kita sebenarnya ada beberapa pilihan. Cuman kita memang tidak terburu-buru ya, Gaya. Ya. Kita pengen yang terbaik lah pokoknya. Iya betul. Gitu. Betul. Emang tawaran-tawaran ada seperti bergabung dengan agency Ini. atau label ini atau apa. Cuman kita emang dari kitanya sepakat untuk yang terbaik bersama dan tidak akan terlalu terburu-buru lah untuk kesana. Gitu. Iya betul. Salah satunya adalah si teman kita ini. Kita tungguin dia Januari ya balik. Januari. Oke. Wah, Kang boleh nggak Kang dibocorin nanti 2023 akan ada apa sih dari Nine Ball? Album mungkin nggak sih kita dengerin album lagi? Ini kalau total general ada berapa album ya Nine Ball nih? Kalau album Full album maksudnya? Kalau album kita kebetulan satu. Cuma Yang itu setelahnya memang ada 10 single. Sekitaran lah. Banyak lah single. Sekitaran. Oke. Dan rencananya memang kita dari salah satunya single Hadapilah ini dan insya Allah nanti ada single-single berikutnya. Rencananya sih ingin membentuk satu album gitu. Oke. Rencananya gitu. Jadi roto album ini tuh. Jadi penasaran ya dengan apa keadaan band Nine Ball kayak sekarang yang kelihatan kerasa banget lah gitu. Saya ingat betul ketika 2018 itu dengan segala hormat saya kepada Kang Koca dan segala macamnya gitu memang ya namanya manusia kan pasti ada bikin salah gitu dan segala macam. Sekarang tuh kayaknya lebih hati-hati karena nggak pengen terburu-buru tadi ya Kang ya. Ya. Jadi 2023 nanti kita tidak akan berhenti di sini aja dengerin Nine Ball ya teman-teman, tidak akan hanya ada Hadapilah doang gitu karena akan ada yang lain-lainnya. Yang terdekat akan ada perform di mana nih Kang?
terdekat. Mana ya? Yang pasti tahun baru kita udah ada. Jadi yang sering-sering cuma belum pasti itu. Jadi kalau yang di Bandung sih yang agak izin, susah. Iya sekarang tuh lagi ini lagi ya karena Harusnya katanya kan tanggal 19 di Kings nih ulang tahun ya. Sebelumnya ada lagi tanggal Ada lagi ya? 3 dan 15 3 Desember. Ya cuman karena ini dan itulah. Oke. Jadi masih ada beberapa menjadi tentatif gitu. Jadi kita belum berani announce bahwa pasti ini. Insya Allah Oke. ya fix mah tanggal Bisa dikepoin di 31 Instagram kita lah ya. Nah, kalau yang mau Iklan, pasti iklan, itu masuk di iklan. Instagram. Di Nine Ball apa Kang? Band. At Nine Ball Band ya. Di situ silakan dikepoin aja. Kalau yang udah pasti tadi apa Kang Oki? Apa Tadi mau bilang apa kalau yang udah pasti? Oh di akhir tahun ya. Akhir tahun. Di akhir Mudah-mudahan tahun ya. insya Allah. Di mana Kang boleh disebut? Di kafe baru di apa? Labirin dekat ya? Panas dalam situ, Jalan Ambon, Di Jalan Flores. Ambon. Kita main sama Rif, Rif ada histeria juga. Histeria sama siapa lagi? sama Nenbo udah 3. Oh, udah. Rainbow. Wow ya jadi akhir tahun boleh tuh kita Ya. apalagi itu kan pusat Yoi. keramaian ya di situ ya. Iya. Jadi mainnya pasti mungkin malam jadi bersiap aja teman Mara karena pasti penampilan tahun baru penampilan spesial Iya, juga. betul sekali, ya. betul. Nah teman Mara jangan kemana-mana ya. Abis ini kita mau dengerin Hadapilah tapi versi akustik dari Nine Ball. Jadi jangan kem-kem ya teman Mara ya.